Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama saya Taufik Saguanto, kita masih di program Saling Sapa, di mana saya mengundang orang-orang spesial dalam hidup saya, yang buat saya spesial dan layak untuk saya ajak bincang-bincang. Dan kali ini eh, kita punya kesempatan luar biasa untuk bisa live bersama Ibu Dokter Dia. Selamat sore. Sore juga Umi. Ya Pak ya Pak. Ya, Asik Pak, ya, asik. Pak, ya, Pak. Alhamdulillah. Apa kabar, Pak Taufik? Alhamdulillah. Ya jadi gini, langsung memperkenalkan diri aja. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Dian Agung Anggraini. Saya tinggal dan praktek di rumah pribadi di Sumber Pucung. Tepatnya Berpucung 32 itu planetnya masih km. bumi kan? Oh iya, 32 Iya kilometer dari masih Kota Malang. Hmm. 32 ya, jauh ya. Iya, Terus terus terus. Terus. Tapi kan dekat di hatiku kan. ya selalulah, insya Allah. Iya, yang penting kan nggak 32 kilometer dari hatimu juga kan nggak ya? 32 mil. 32 mil. Oh, berarti Enggak. hampir 50 kilo ya? Yang penting dekat di hati lah. Gimana, gimana Terus ceritanya? kegiatannya apa ini sekarang? Hari ini tadi ada sunat dua, Oh terus ya, setiap Jumat praktek. sunat ya aku lupa. Ya Allah, Iya pas iya. Jumat ya Allah. Iya, tapi nggak Kalau nggak disaring. diingetin aku lupa. Aku lupa lupa ini lupa hari kan. Lupa Karena hari hariku setiap hari adalah Jumat. hari Minggu. Oh, waduh, tak kira Jumat terus. Ke Jumat terus lah. Sarung terus. Iya lupa lo aku lo. Ya nggak apa-apa. Ingetin Ami. Besok tak ambil lah. Siap Terus ini. cerita, mau diceritain apa ini? Oh ya, jadi bahas sunat ya sekalian ngasih info lah ya. Info di depan ya kali ya. Jadi siapapun yang punya anak hari Jumat kalau punya kesempatan dan anaknya mau Kalau mau bisa janjian dulu ya. janjian dulu. Jam Karena kalau hari Jumat itu maksimal 6 lah. 6 burung Iya, 6, 6 6 orang. 6 anak. 6 6 anak 6 burung 6 anak Mm, maksimal karena di atas itu yang kita capek lah. Iya, kan juga ada praktek yang lain. Gitu. Iya betul dan gratis ya. Yes. Yes. Alhamdulillah. Itu keren banget dan itu yang apa ya tidak dimiliki oleh banyak orang di mana jadi dokter iya, jadi social worker iya, jadi idolaku juga iya. Semoga nanti menular kepada yang lain juga. Harapannya begitu. Amin, amin ya Allah. Insya Amin ya Allah Rabbal Jumat Alamin. kan selalu hari menjadi hari berkah. Setiap Betul, hari hari berkah, lebih berkah lagi hari Jumat. Gitu. that's good. Ya ini sudah termasuk juga jadi mama dede ya kan. Jarang Iya. loh. Dokter iya, jadi mama dede iya, jadi social worker juga iya. Terus Jumat sunat, terus aktivitasnya apa aja sih selain itu? Keumpamanya nggak pandemi lah. Waktu nggak pandemi sebenarnya kegiatannya banyak dengan komunitas-komunitas karena saya juga aktif di beberapa komunitas. Salah satunya ada HDS atau kelompok dampingan supaya untuk HIV/AIDS, kemudian Hmm, dengan hmm, difabel, hmm. kemudian dengan beberapa pasien jiwa. Gitu. Itu. Lihat ke aku loh. Iya, aku jadi maunya lihat gitu. Apa ini Lu pasien? jangan gitu. Enggak, aku itu apa ya? Ya gila aja lah. Tapi kalau ke jiwa, ya gila. Belum, jangan sampai. Hmm, iya. Apa ya? Mamel, mamel, mamel. Jadi antara gila sama waras. Gak memel. Mamel juga. Iya.
Terus aku jadi bingung, soalnya banyak yang mau kutanyain. Eh, oh ya, Satu-satu yang aja. melatar belakangi, yang melatar belakangi, eh, jenengan tuh kok tiba-tiba aktif di kegiatan sosial tuh pasti ada pemicunya tuh, pasti ada yang menginspirasi, pasti ada yang Yang membuat Anda menginspirasi. tiba-tiba memiliki concern yang lebih. Sebenarnya termasuk duplikasi dari orang tua. Saya tinggal meneruskan. Kalau dulu kan Bapak Ibu juga praktek. Nah, Bapak perawat, alhamdulillah, dan kebetulan Ibu bidan. Dulu waktu praktek itu mungkin hampir sama dengan saya. Gitu. Ada Cuman kalau pasien bidan tuh tidak mampu. fokusnya ke ini ya, fokusnya ke orang melahirkan kali ya. Iya, tapi kalau zaman dulu kan umum juga sama. Iya kalau dia sakit Ya, perut juga ke bidan ya. zaman Iya. dulu gitu. Zaman dulu kan masih belum ada tenaga medis seperti sekarang. Mm, Banyak banget gitu. mm. Kalau zaman dulu ibu saya masih praktek itu kalau misalnya dia nggak Berarti mampu, nerusin ya. akhirnya Ini judulnya nerusin ya. ya meneruskan dan meniru. Kan kita meniru apa yang dilakukan oleh orang tua selama itu baik untuk kita dan untuk sekeliling kita. Alhamdulillah bisa kita tiru. Dan semoga nanti juga Dan anak saya atau mungkin yang lain ditiru bisa. sama ketiga anak ya. Amin. Harapannya begitu. Doanya juga gitu. Terus selain anak itu akan niru orang tuanya juga orang tua itu juga bertanggung jawab terhadap mental anak-anaknya itu pasti. Ya. Dan alhamdulillah setiap kegiatan apapun, terutama kegiatan sosial juga selalu melibatkan anak-anak. Jadi mereka terlibat dan tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu. Iya, iya. Karena monyet ya pasti ngelahirin monyet ya. Gajah ngelahirin gajah. Iya, termasuk Amin. kenapa kenapa kok aku itu tiba-tiba punya concern suka ngajarkan sesuatu itu ya ternyata karena bapakku. Ya memang harus gitu. Selama Ternyata hidup. bapakku itu guru dan bapakku itu sempat yang 7 tahun itu ya, ya 5 sampai 7 tahun itu mondar-mandir ke Madura hanya untuk membuat sekolah. Mengajarkan. Alhamdulillah. Malah buat sekolah di tempat dia lahir, terus tempat dulu dia belajar ngaji di musola tempat dia dulu belajar ngaji eh, itu dijadikan masjid dan sampai hari ini ada itu bapakku sekeluarga dan itu diturunkan ke aku dan sepupu-sepupuku gitu akhirnya. Ya berarti kan emang diturunkan kan kayak gitu itu kan apa namanya paling keren tuh kalau belajar dari orang tua. Emang orang tua itu bertanggung jawab terhadap mental Orang anak. orang tua adalah guru pertamanya kita. Tuh. Mm, Karena lingkungan pertama terkecil kan yang membuat kita demikian juga salah satunya atau salah duanya bapak dan salah dua. ibu. Iya, salah dua. Nah, aku mau terus Apalagi eh, gantian di sini tuh harus gantian. Aku kan udah 2 kali pertanyaan harus gantian. bagaimana sekarang dengan itu apa namanya eh, Apa? program Apa? mulungnya? Aku. Program Kalau mulungnya mulungnya menjadi suatu sesuatu yang apa ya? bagus dan sangat Sekarang fokusnya sudah enggak di situ. bagaimana waktu fokusnya sekarang menemukan barang sampah apapun itu bisa di upcycle atau didaur ulang apapun. Berarti enggak hanya sekedar plastik berarti Nggak, apapun apapun yang jadi sampah ya. Termasuk aku tuh lagi pengen buat tas, baju, rompi itu dari plastik eh, ini malah ban dalam mobil. ban dalam. Ya, Oh, ya kita karet nanti itu. menunggu hasilnya. Ya, ya itu kan itu bisa jadi barang yang bisa di-upcycle, bisa dilanjutkan. Termasuk apa namanya sampah-sampah plastik kayak krat itu jadi apa namanya
jadi aquaponik. Oh iya iya iya. Kerat itu Oke. jadi aquaponik, terus kemudian semacam botol itu juga jadi aquaponik, drum. Jadi yang gede, yang kecil, apapun tuh bisa bisa di upcycle, bisa dimanfaatkan lagi. Kalau fokusnya Berarti aku sekarang di bisa situ. niru nanti. Kenapa? Selain daur ulang juga menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa untuk kita makan. Sayur-sayuran kan biasanya kalau aquaponik Mm-mm, mm-mm, mm-mm. kangkung, Aquaponik sayur sama ikan. Iya, lauk. jadi satu. Sama lauknya ya kan. Berarti kolamnya harus ada. Berarti harus ada Kan di media. bawahnya. Bawahnya Iya, kolam, ada ikannya. Dia naik. Jadi kotoran kolamnya itu naik jadi untuk makan untuk oh iya ya, untuk pupuknya ya. itu. Itu sih. Dan Terus pelan-pelan pelan-pelan arahnya ke situ. bisa dipraktekkan di kolam saya ini sepertinya. Bisa, bisa dong. Hmm. Bisa. Ada kolam kan di situ? Ada, tinggal kasih ikannya kolamnya ada, tapi nggak ada ikannya. Oh, itu mah di kolam kosong. Kayak hati yang kosong tuh harus ada yang isi. Ah. Oh, iya. Hmm. Tapi jangan isi kebanyakan. Yang kalau isinya kebanyakan, terus cerita dong awalnya karena aku tahu eh, Bu Dokter Dian ini atau aku manggilnya Umi ini lulusan Baju SMA sayur. 5 ya. SMA 5. Ya, lulusan SMA 5. Kemudian saya Mm-mm. kuliah di kedokteran di Wijaya Kusuma, Surabaya. Ya cerita dong, cerita dong. Nah, terus kemudian saya mulai praktek dari tahun 2008 di Sumber Pucung. Waktu itu saya masih praktek di puskesmas. Kemudian Saat akhirnya saya kesenangan mas-mas. oh, oh, iya, Ya kan, sebenarnya akhirnya, mbak-mbak juga sih. akhirnya saya Gak jaringan, bermasalah dengan jaringan. Oke, ini jaringan kayak rada-rada ini. Ya, jaringan kayaknya bermasalah dengan jaringan dan kita tunggu lagi sambungannya. Ya, kita sambung lagi. Sambung lagi. Nah, kayaknya masih agak sulit ini. Udah mulai seru perbincangannya. Ya, mulai seru perbincangannya dan ya gak apa-apa. Santai aja. Toh bisa disambung lagi. Putus nyambung itu lebih keren daripada nyambung terus. Basi biasanya. tak lanjutin lagi. Akhirnya saya Mm-mm. meneruskan untuk atau memutuskan praktek di tempatnya ibu saya praktek dulu. Betul, ibu saya juga Melanjutkan tempatnya ya. melanjutkan tempatnya dan melanjutkan prakteknya karena ibu juga sudah usianya sudah gitu. Akhirnya saya menjadi penerusnya dan akhirnya alhamdulillah mengelola klinik sendiri, klinik Dian Kusuma Wijaya. Gitu. Kesulitannya, kesulitannya yang dihadapin pas dari yang tadinya apa ganti meskipun ibu bidan ya, terus kemudian meskipun dokter kan belum tentu langsung dipercaya sama masyarakat sekitar. Iya, masih waktu itu Begitu. waktu praktek pertama ya, pasti pasien masih cari ibu. Oh, ya kita panggilin aja Terus nggak apa-apa. Ibu juga masih praktek, masih bantu. Tapi sekarang mulai tahun 2000, jadi merintis itu sampai 4 tahunan lah. 2012 baru mulai praktek sendiri. oh berarti 2012 ya mulai Praktek jalan. pertamanya waktu praktek pertama di rumah sakit di puskesmas itu kan tahun 2008. Sambil praktek di rumah, bantuin ibu waktu itu. Sekarang kan
mandiri. Keren ya. Hmm, Aku juga Alhamdulillah. pengen jadi dokter, Hmm. Sekarang jadi cuman dokternya plastik dan barang-barang yang bisa kecerdasannya di-recycle. kurang. Enggak, kecerdasannya kurang gitu loh. Terus dulu apa? Pernah bermasalah sama guru biologi, akhirnya dikasih nilai jelek. Ya gitu Sebenarnya aja. bukan kecerdasan tapi rajin, Rajin apa? Rajin ngaco ya. rajin baca. Terus kemudian cerita si dokter sayur itu mulai dari kapan? Terus awalnya dari gimana? Nah, kembali lagi itu untuk dokter sayur itu sebenarnya turunan dari ibu tadi, balik lagi. Loh, oh Kalau sebelumnya bidan waktu sayur ya? waktu itu kan ibu kalau misalnya praktek, kalau misalnya orangnya nggak mampu dan kebetulan yang berobat di sini itu kan mayoritas petani, Hmm, dan ya aku hasil tahu juga pertanian yang itu. berobat di sini itu malah paling nggak 10-20 kilometer lah radiusnya. Itu mesti dua bawa puluh sayur. kilo. Akhirnya sampai sekarang pun gitu. Tapi kalau untuk sekarang, untuk persentasenya mungkin dalam sehari ya 15-20% saja, nggak semua. Itu pun nggak semua Oh bawa jadi sayur juga. yang terkenal sebenarnya malah malah ibu ya yang membiasakan culture bahwa bahkan Iya. dibayar sayur itu yes gitu kan. Oh itu Mm-mm. melanjutkan culture itu berarti ya. Oh, oke Tapi oke pas oke. Jadi sayurnya banyak gitu, kita bagi-bagi lagi ke pegawai-pegawai. Kata masih karena mau. kan sayuran nggak bisa disimpan kayak daging gitu kan. Mm-mm. Nggak bisa simpan lama. Berarti oh baru nyadar aku baru tahu. Jadi itu judulnya eh Apa? ngelanjutin ngelanjutin dari ibu ya apa namanya? Penyebutan eh, dokter sayur itu karena memang kultur yang memang dibuat sama ibu dulu pada saat jadi bidan gitu kan. Mm-mm. Tinggal tinggal melanjutkan aja. Tinggal Terus meneruskan. terus apa namanya? Yang masuk kick end itu tahun berapa? 2019 ya? 2018. 18. Ceritanya piye itu? Ya, jadi Ceritanya piye? diundang lah. Diundang untuk bercerita. Oh, gitu aja. Sebenarnya Dan kemarin keren di loh. sini tuh. Soalnya itu gini. Soalnya bedanya sama aku nggak ada orang lihat sama sekali. Cuman kru aja. Hmm, Kan beda dong, apa namanya? Atmosfernya. berarti nggak bawa Atmosfernya kan pasukan beda. untuk melihat. Iya. Dan cuman batasin satu orang boleh. Karena kan apa pas apa namanya social distancing kan nggak Hmm, boleh ya. nggak boleh ada banyak orang. Kan atmosfernya beda kalau pas lagi nonton apa namanya pas lagi banyak orang tuh kan keren banget. Ya, waktu itu diundang. Sebenarnya ketemu sama Bang Andi juga udah 2 kali. Sebenarnya waktu di Hardiknas di Surabaya juga diundang itu untuk acara Hmm, bareng sama hmm, Bang Andi Noya. Terus selanjutnya beberapa bulan kemudian baru dipanggil lah sama Andy untuk bercerita mengenai dokter sayur tadi. Asal muasalnya kenapa dipanggil dokter sayur gitu. hmm. Dan aku baru nyadar. Yes. Sebenarnya nggak semua Benar. orang bawa sayur. Di sini tuh kita memang ada program untuk menggratiskan pasien. Jika pasien Hmm, itu tidak mampu, memang tidak mampu hmm, beneran, ya. hmm. Mengaku tidak mampu juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian Aku nggak mampu. kemudian pasien HIV, pasien Hmm, difabel hmm. atau TBC juga bisa. Eh, Terakhir pasien jiwa. Ada beberapa Nah, pasien itu jiwa ceritanya juga. gimana? Itu yang memang kita Sorry. gratiskan untuk HIV sama TBC saya masih bikin jejaring dengan puskesmas terdekat karena kita juga harus konsultasi untuk masalah obat dan laboratnya. Itu ya.
kayak Karena gitu. apa namanya kan kayak TBC itu soalnya kan itu Ada panjang ya. programnya. Heeh. Kan enggak, Perawatannya maksudnya kan pengobatannya kan panjang ya. 6 bulan, SIV 9 bulan, ya, ya. 6 SIV bulan itu 9 juta seumur hidup kan kalau di sini. seumur hidup kan gitu. Mm-mm. Dan obatnya kan nggak boleh putus persis kan. Bedanya satu 6 bulan atau 9 bulan, satunya seumur hidup Mm-mm. kan perawatannya kan. Mm-mm. Ada Ya, berapa sekarang? untuk HIV sekarang yang di sini tinggal nggak sampai 40. Itu Awal-awalnya itu sih covernya banyak lah. covernya covernya berapa apa covernya sampai dari mana terjauh pasien? Blitar ada. Oh, sampai Sebenarnya keluar kota. iya, harus sebenarnya sih kita buka untuk Malang Raya saja, tapi ada yang Ada yang Blitar datang ke sini untuk konsultasi atau mungkin untuk bergabung di sini juga nggak apa-apa. 40. Ya kayaknya Awalnya awalnya kalau dokternya 70. cantik sih kayaknya nggak hanya konsultasi, curhat saya Iya. kan gitu. Seperti Pak Taufik sukanya curhat gitu Iya, kan. saya curhat. Ya dong. Ya apabila ada dokter cantik ya curhat. Terus apa namanya? Eh, Terus untuk seringkali ya, kita juga ada pertemuan juga untuk aku tahu, aku pernah. KDS-nya tadi pertemuannya itu 1 bulan sekali setiap hari Sabtu minggu pertama. Terus Itu yang hari Minggu biasanya kita itu yang hari hari Sabtu untuk Minggu itu HIV, yang SIV hari Minggu HIV jadi itu kita isi dengan materi-materi. Kemudian kalau ya bisu sempat tuli saya hari juga Minggu ya bikin kalau nggak salah. ya minggu setiap bulan. Itu di minggu kedua. Dan Kalau rumahnya itu untuk minggu pertama itu biasanya itu dulu kita isi dengan pengobatan gratis bagi BNI atau buruh migran. gitu. Yang aku pernah pas ke sana hari Minggu, pas ke sana itu komunitas bisu tuli Sutuli, ya. ya Pak Sutuli. Terus terus apa namanya? Ada anak OI juga. Oh iya, komunitas OI Palang Raya mm itu rumahnya dokter dia ini keren banget. Memang disediakan untuk mereka itu berkreasi. ya Jadi alhamdulillah. di belakang apa namanya klinik itu ada tanah yang lumayan Kebun. luas. Di sana ada kebun, di tengah kebunnya ada bangunan, di sana bisa berkreasi, bisa ketemu. Jadi mereka nggak usah ke kafe gitu kan, ketemu suasananya kayak kafe Kafe dan enak. pribadi. Yoi, dan itu keren banget. Dan itu menginspirasi aku banget, jujur aja. Karena eh, nggak banyak orang seperti dokter dia Tapi aku itu. juga terinspirasi mau bikin museum juga. Tapi museumnya apa nanti isinya ini? Loh, ceritanya gini, kalau mau buat museum, dibuat gini aja, semua Hasil semua karyanya komunitas. orang-orang itu tadi. Iya, Iya, hasil semua bahkan namanya gitu. bahkan bahkan aku pun di sana dikasih space berapa aku naruh gitu dong. Semua Ya, semua semoga terwujud komunitas, nanti. iya semua komunitas di Malang Raya itu bisa menaruh apa namanya hasil Hasil karya atau hasil kreativitas ya mereka di sana. Jadi sebut aja apa museum 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 Abu Nawas. komunitas. Nah, Ya itulah museum museum Abu Nawas. komunitas Abu Nawas. Nggak apa-apa. Nah, Kan belum ada itu kebetulan museum komunitas kan. kebetulan ya aku cerita sama teman-teman juga di belakang ini kan ada kebun. Di kebun itu kita bikin Hmm, kayak gazebo, dua hmm, gazebo atau mungkin kayak rumah-rumahan gitu, rumah-rumahan kayu itu ada 2 tempat. Itu hmm, kita kasih nama sebagai Pondok Abu Nawas. Jadi tempat-tempat orang hmm, berkreativitas. Pondok Abu Nawas itu one place for all community. hmm. Iya, nanti juga Jadi buat museumnya juga eh, museum community. Jadi komunitas. Jadi semua komunitas kan pasti punya produk yang bisa berarti itu dijadikan keren itu. kan sekarang masih ada Pondok Abu Nawas 1 dan Pondok Abu Nawas 2. Berarti nanti direncanakan di Pondok Abu Nawas 3. Ya, Betul, betul. doakan, Itu doakan. itu itu insya Allah lah orang baik itu pasti dimudahkan. Nggak, Amin, Allahumma amin ya yang Allah. penting nggak salah niat gitu aja pasti.
Ya itu nanti museum, aku setuju malah museum komunitas. Jadi semua komunitas di Malang itu punya kreasi di situ yang Mm-mm. dipamerkan. Dan siapapun Ya, bisa lihat ke sana. Itu keren. Nggak ada lu nggak banyak loh museum komunitas. Karena juga alhamdulillah nggak semua komunitas punya tempat yang luas untuk eh, memamerkan kreativitas karyanya. mereka. Iya, Mm-mm. nggak semua punya tempat. Tapi Dan itu ini rata-rata tidak semua yang ada di klinik itu hasil karyanya teman-teman komunitas ya sudah kita pajang di klinik-klinik itu, termasuk tulisan-tulisan, gambar-gambar dari mereka. Teman-teman di difabel itu saya pajang iya. semua. Dan itu kan keren dipajang semua. Mm-mm. Dan ya aku itu idenya bagus banget. Jadi kan terdokumentasi dan terpelihara baik kalau ada museumnya. Hanya kan terus disimpan terus disimpan. Itu keren sih. Alhamdulillah. Dan bisa nanti diusulkan ke Museum Rekor Indonesia itu. Soalnya Iya, belum pernah dengar aku ada museum komunitas di mana dia tempat komunitas-komunitas itu meletakkan apa memamerkan hasil karyanya belum ada. Keren itu ya idenya nanti luar pertama berarti yang biasa. tak pamerkan pertama pasti punya Pak Taufik ini, motor-motor itu, karena setelah Pak Taufik waktu itu mengajarkan ke Aku juga teman-teman bisa buat asbak komunitas. loh. Nah, Aku punya asbak. oh, itu kan belum diajari yang kemarin. Nah, itu teman-teman komunitas itu udah mulai bikin bahan-bahan limbah plastik kayak Pak Taufik yang buat itu. Aku punya limbah PVC. Nanti kalau mau dimanfaatkan, jadi dia kayak kayu. Bisa. Mm-mm. Aku ada limbah PVC dan itu kayak kayu daripada kayu. Ini kan segini-gini gitu. Entah dia ukir, entah apa. Aku punya banyak. Kalau mau, aku bisa supply. Diajarkan juga berarti harusnya supaya mereka Oh, juga oh, oh. Boleh. edukasikan biar duplikasi sama teman-teman untuk berkarya. Siap, siap. Ya, itu mulai Mungkin kecil, setelah mulai seperti mungkin setelah pandemi. nggak tahu pandeminya kapan. Nah, jika Padahal kita ya pandemi. You pandemi. mm-mm. Ya, namanya orang Jawa. Mungkin harus dibatasi mungkin orangnya kalau kita mau itu, karena Ya, kita kan untuk apa namanya? berkreasi Tiga, ataupun berkarya kan nggak bisa 30 orang. berhenti. Enggak Mau bisa. bagaimana? Masa ada orang itu. Makanya daripada aku tanganku nganggur, apa nganggur ya tak buat acara ini. Daripada aku bengong di rumah. Takut ntar aku Ya, sering supaya kesurupan kalau semakin bengong. bermanfaat, Betul. supaya Kalau semakin bengong takut bermanfaat untuk kesurupan, semua. nanti takut halu. Kan repot kalau aku sampai halu. Gitu loh. Jadi pasien kumpul halu. Nah, ya itu, yang aku takutkan gitu. Enggak lucu. Nah, iya Dari temen makanya. jadi pasien kan. Saya kalau dari temen jadi besan kan lucu. Gitu kan. Amin, amin ini loh. Ya iya dong. Jangan Iya. lihat mukaku. Jangan lihat mukaku. Lihat ibunya anak-anak itu cantik. Pasti anakku ganteng. Lah ya itu. Ya untung nggak ada yang kayak bapaknya. Ya Nggak enggak, ada apa. berarti kan Enggak Pak, itu saya bercanda. secara genetika, berarti kan genku itu nggak ngerusak, nggak ngelunturi. Kalau itu cucian tuh nggak ngelunturi. Gitu. Ya itu doa ibunya yang manjur. Sepertinya gitu. Ya, enggak juga. Doa berdua ya. Iya. Dan usaha berdua. Itu asal sudah serius banget lah. Mulai tadi serius banget, tapi jadi bingung, jadi kagok. Biasanya kita teriak-teriakan, gitu kan. Ya Jadi aku, wes. Ini kebetulan di kantor, ini oh, kantornya. kita nggak apa-apa. Sambil keliling boleh, sambil koprol-koprol boleh. Atau saya ada suster ngambil satu suster, suruh loncat dari atas itu juga boleh. Nggak apa-apa. Ini kebetulan ditemani sama anak saya ini. Nah. Hai, hai kakak apa adik? Itu adik. Sabrina sama Zahra. Gak usah sembunyi, ada aku, ada aku. Loh inilah aku, hai, calon mertuamu. Calon mertua katanya. Ya, Ini Zahra kelas 2 SMP di SMP TGP Sumber Pucung. Ini Mbak yang Sabrina Dirman. ini yang Diman itu, tapi dia Ya. malu. Kalau itu kan kayak ketangkep itu loh. Nama saya Bunga itu loh. Mm-mm. Ini bapak saya. Ya.
Bapak ini almarhum. Sekarang sudah 7 tahun ya. Padahal Saya ini dia adalah orang-orang yang berjasa di hidup saya, Bapak. Terus ibu saya, nah, ini asli ini. Ya ini baru ini saling sapa jalan itu keren. Keren ini, aduh ini keren ini. hasil karya, tulisan-tulisan ini hasil karya dari Hmm, teman-teman hmm, difabel. Tulisannya bagus ini ya. banyak Dan tulisan itu layak Jawa. jual loh. Itu layak jual banget loh. Dan isinya juga bagus. Ojo rumangsa bisa nanging sing Gak bisa bisa rumangsa. kebalik kali dibacain. Aku bisa ngetril. Lah ya, makanya Malah tak aku bisa. bacain. Iya 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 apa itu? Ojo Ini aja rumongso wis. apa? Ojo Ojo rumongso rumangsa bisa bisa. nanging sing bisa rumongso. Jangan merasa bisa, tapi Tapi disalah salah merasa. merasa. Ya, Ya harus punya betul. sense. Keren, keren, keren. Keren, keren. Contohnya. Punya sense. Ini tempat-tempat baca. Kalau mau pengen baca atau pinjam buku boleh. Keren itu. Banyak kan ya buku kedokteran sama buku-buku agama lah. Belajar maksudnya. Ya, ya. Keren, keren, keren. Gak ada buku-buku di situ ya? Belum ada, kan nggak diisi. Ya, ya, kata isi. Itu foto sama Bang Andi juga. Aku nggak ada fotonya. Belum ada fotonya. Ini waktu sama Bang Andi. Iya. Aku belum Waktu punya itu fotonya. alhamdulillah dikasih sama Oh iya, Menteri Kesehatan. iya Nah, Menteri waktu Kesehatan. itu, Betul. itu waktu itu dikasih kesempatan untuk sekolah lagi sebenarnya. Cuma saya juga mikir usianya. Terus Kan mau sekolahnya sekolah kan, lagi juga, iya, lagian kan kalau sekolah kan otomatis libur. Banyak kan waktu iya, untuk sekolah kan. Sedangkan pasiennya nunggu, nggak bisa buat itu. makanya itu. Tidak ada tulisannya itulah. Terus apa, bati, apa, eh, san, bati Tuno sana, Satak. Nah, itu kuno sebenarnya yang satak saya bati katakan. sana. Tuno Satak Badi sana itu biasanya saya katakan. Itu artinya, ditanya dulu. Tuno Satak Badi sana itu artinya Tuno itu Tidak, tidak tidak punya, ada, tidak punya tidak atau punya. kekurangan atau kurang, bukan kekurangan kurang. Sarta itu harta, Apa, kemudian Badi itu untung, pada bahasa Jawa. untuk, Sana itu keluarga atau saudara. Kita kurang harta nggak apa-apa, tapi kita banyak saudara. Tapi kadang-kadang kesulitannya itu kadang-kadang kita kebablasan. Kalau kebablasan jadinya ya kebablasan kita nggak, ada lengo kari busie. Ada lagi istilah apa itu, gitu, ada lengo kari apa, busie itu ada lengo kari jauh busie, minyak. jual minyak. Ada lengo kari busie. Itu pepatah bahasa Jawa. Itu artinya kita sudah memberikan kebahagiaan atau kesenangan apapun yang kita miliki, tapi secara berlebihan sehingga kita pun akhirnya kekurangan. Itu pernah saya mengalami begitu. Harusnya semua Nggak apa-apa seimbang lah, lah. nggak apa-apa lah buat aku keren kok. Ini suami saya. Lihat lihat bapak satu itu habis pulang sangat asar itu. Betul. Ini Ya, namanya Pak Nova. ya. Jangan lupa nanti bawa gitar dan kita nanti gantian gini. Itu biar ada Iya. senimannya di sini. Iyalah, biar ada senimannya. Iya. Tapi gak ikut sunat kan itu barusan? Enggak ikut. Dia hanya pakai mutu-mutu aja. Iya, gak ikut sunat kan? Kan bener aku bilang gak ikut sunat. Enggak. Terus kemudian aku Tanya mau lagi. nanya ini. Mau nanya ini. Eh, kan barusan cerita kalau pernah yang ngalami apa namanya? Atau Ada lengo lengo. kari busie. Oh iya.
Ya, ado Kadang lengo kan, kari busie. Nah, itu gimana kita? kadang ketika kita berbagi itu nggak sadar kita itu secara berlebihan gitu, karena kita ingin, kalau saya tuh kan gini, saya tuh senang kalau orang lain senang, saya tuh lebih Hmm, bahagia kalau orang lain bahagia. hmm, Kadang-kadang kalau berlebihan hingga terlupa bahwa kita pun juga membutuhkan. Nah, hmm. sekarang kita pun untuk dalam hal seperti ini juga harus bisa membagi supaya seimbang itu bagaimana. Gitu aja. Tapi jangan pernah berhenti untuk berbagi. Dan berbagi itu tidak harus menunggu kita kaya dulu. Berbagi itu kalau misalnya kita nggak ada harta ya tenaga ya, apapun yang kita punya, skill, keterampilan, ya ilmu, semua kan bisa dibagikan, termasuk senyuman. Aku nggak udah senyum, muka aku nggak enak. Iya, pasti belum mandi. Ya, mandi nggak mandi mukanya nggak enak emang. Iya, iya. Ya emang apa ya katanya, kata temenku itu emang polanya itu kayak gini, emang polanya nggak enak, kan beda lah. Ya Enak-enak Pak. minimal hari ini enak lah, kan nggak apa namanya nggak fokus cuman di lihat aku gitu kan. Jadi orang nggak enak lihatnya, jadi enak. Nah, terus antisipasinya sekarang gimana? Kalau supaya nggak apa sih, aku kerja angel ya, nggak kapan ngomong apa. Atau Antisipasi apa? Ada lengo, karibus atau E. atau lengo karibusi itu loh. Antisipasinya sekarang gimana? Kan tentu bukan berarti terus berhenti berbuat kan gitu, tapi kan Iya, enggak. Tapi kita juga, membagi energi. iya betul, karena kita pun juga ada, karena untuk hal seperti itu kita harus memperhatikan juga dari lingkungan terkecil, dari keluarga, Hmm, hmm, dari yang sekeliling kita yang terkecil dulu lah, hmm, seperti itu. Intinya jangan berlebihan. hmm. Kalau mampu banget nggak apa-apa, saya seneng, wewenang misalnya untuk berbagi itu seneng Ya kan banget. berarti Tapi berarti kan tujuannya adalah untuk bagaimana bisa berbagi gitu kan. ya Berbagi pokoknya tetap tapi jangan membagi berhenti energinya. berbagi apapun. Ya betul, apapun. Uh-uh. Cuman tak yang tadinya apa namanya dipikul sendiri kan akhirnya dipikul bareng-bareng sama keluarga gitu kan. Ya, betul, Dikerjasamakan, dikerjasamakan. diselaraskan. Iya. Eh, Terus kesibukannya sekarang nambah ini. Tak cerita, tambah apa saya nih? mau cerita. Hmm, Nambah tak kuliner. ceritani, tak Ini tak cerita. ceritani. Kalau pas Terus bilang, kalau selama pandemi ini kan otomatis kita juga membatasi jumlah pasien, terus membatasi waktu otomatis pasien pun praktek. juga kadang takut yo. Iya, otomatis berkurang. Jadi saya kesibukannya nambah dengan nambah kuliner, Kuliner apa nih? menerima pesanan-pesanan masakan Jawa, khusus masakan Jawa. Ya Masakan Jawa alhamdulillah itu apa aja? sehari masakan Koyak Jawa tau, itu koyak tau. contohnya kotok pedes, ada, terus kemudian tongkol bumbu hijau, itu Jawa Hmm, juga kan. hmm. Sayur-sayuran yang mungkin di kota nggak ada nih, bengok, tahu nggak? Oh tempe Beng, bengok. bengok itu genjer, Tahu kut? Oke, daun ger. genjer, iya daun genjer Aku taunya pedas, ya lagunya. udah. Ya, taunya Ya lagunya. lagunya tapi nggak usah nyanyi, nanti ditangkap Ya, polisi pasti. ya aku soalnya enggak. Lagunya dilarang. Tapi Ya. makan itu nggak dilarang, makan genjer nggak dilarang. Tahu aku tapi nggak tahu genjer itu bisa buat apa, nggak paham. Tapi pernah tahu, cuman aku oseng sih pernah. Enak Terus sih. bumbu pecel dan makanan-makanan lain lah Kalau buat bengok itu tadi makanan. apaan? Bengok itu tadi apaan? Diapain? Genjernya diapain? Dimasak pedas, oseng Oh, kasih pedas. santan. Nggak Santan pakai nggak? santan, nggak ada makanan pakai santan. Semua tidak pakai Supaya santan. Dan alhamdulillah sehari itu udah mulai banyak yang pesan. Yap.
Ya nggak banyak sih, cukupan lah. Menurutku banyak sih. Ya 10 karena sampai yang masak 15 sudah sampai pack. sampai capek itu kan berarti banyak. Yang masak itu udah Enggak. capek 2 hari kan banyak. Dan Jadi kalau pagi jam 7 udah siap, siap dia ngambil gitu. Kan oh termasuk oh menyalurkan gitu hobi jadi gitu. pagi. Oh iya iya. Pagi. Memang masakannya Jam enak. 5 pagi sampai jam 7. Bumbu pecelnya enak dan nggak ada Ya, lawannya Mbak. Aku tahu sepertinya nyobain mau pesen lagi rekomen nih. Sepertinya mau dan pesen itu lagi. iya yang suka itu kan nyonyaku suka pecel aku apa namanya kalau aku sih suka keringan. Ya wes, berarti bumbu pecelnya nggak usah dikasih air, pakai nasi putih sama bumbu pecel itu sudah enak. Oh iya ya nggak usah Mm-mm. kasih air ya langsung dicampur nasi putihnya. Mm-mm. Oh iya ya masuk idenya masuk. Oh iya ya kenapa nggak pikiran ya biar tetap kering Ya lu nanti sendiri. coba lah, gila. Mhm, mhm. Terus apa namanya nggak pengen punya warung. Cita-citanya begitu. Kan ada tempat Cita-citanya, banyak tuh. cita-citanya banyak ini. Kalau warung jangan dulu sekarang. Oh iya maksudku Tapi itu oh sudah iya ya masuk warung. program dan planning. Jika Allah memberikan rezeki lebih, jika ada atau diberikan kelancaran semuanya, insya Allah kita pikir. Tapi di Satu Malang. lagi yang oh di Malang. Ya iyalah biar sering ketemu aku di Malang. Itu lagi apa? Terus gantian lah masa aku terus. Pak Taufik, bisnis kopinya bagaimana? Tapi Kalau saya kalau belum pernah bisnis kopi ngicipi kopinya ini. ya nanti saya Dan kirimi gampang. Gampang itu. Cuman kopi itu kan. Kopinya sekarang lagi sold out kehabisan kayaknya Robusta, Robusta robusta. Premium. Robusta 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 biasa ada. Terus kemudian sama blend Arabica juga ada. Ya, Bedanya cuman tetap Robusta biasa sama Premium apa? Coba. ya kalau yang robusta premium aku tambahin sedikit, aku blend sedikit sama Arabica sih. Oh, di blend. Nggak ada robusta premium nggak ada sebenarnya. Cuman aku tambahin Arabica sehingga nggak terlalu pahit gitu aja sih. Untuk orang yang nggak Tambahkan terlalu asamnya. suka pahit. Oke. Nambahin asamnya supaya ada asam terus supaya nggak terlalu pahit karena kadang apa banyak komplain kok pahit ya namanya kopi pahit sakit Apalagi zaman sekarang pasti pahit, pahit kopi. Ah, kok suaranya agak aneh ya kenapa? Agak jauh. iya harus agak jauh nah gitu terlalu dekat kayak magnetnya kuat banget nggak banyak loh orang ini magnetnya kuat banget Apa? ya dirimu mungkin ini magnetnya terlalu Hmm. terlalu kuat banget kalau aku sih sebenarnya bisnis itu nggak lebih cuman itu tadi antisipasiku bagian dari supaya nggak apa atau lengan Ada lengo karibusi. Iya. oh ya supaya Itu nggak atau lengan berarti taruh taruh di kompensasi dalam kompensasi supaya supaya terus, nggak karek busi itu iya, supaya dapur jadi tetap istilahnya ngebul. supaya dapur tetap kebul tapi kita juga apa namanya nggak sampai berhenti untuk berbuat untuk apa yang kita pengen cita-citain kalau aku kan pengen cita-citanya kan membagi sebanyak mungkin pada pada sebanyak mungkin orang gitu kan supaya Setidaknya kita apa yang menciptakan bisa lapangan pekerjaan untuk orang lain kan salah ya satunya gitu. ya Satu minimal kita, aku tanggung ini sih oh, pengen share mental sih sebenarnya kalau itu kan sekedar stimulus aja jadi pengen share mental bahwa ini loh tanganmu ternyata bisa untuk membuat produk dari A sampai Z ketika sudah bisa buat produk A sampai Z berarti itu menunjukkan apa kamu itu juga mampu untuk berbuat sesuatu ya soal nanti karyanya dia itu beda atau bergelut di bidang lain nggak masalah yang penting menstimulus dia untuk bahwa sebenarnya asal kamu mau kamu itu bisa membuat sesuatu dengan tangan nggak usah siapapun apa itu. namanya
Itu berlaku untuk siapapun kan, sebenarnya siapapun bisa berbuat siapapun. apapun Iya. juga. Cuman kan kalau nggak distimulus kan nggak semua orang percaya sama diri. Bagaimana Kan gitu. jika kita kepepet? Hmm. Biasanya orang bisa itu karena kepepet. Ya. Kepepet Tapi masa akhirnya aku dia harus juga, nyuruh nyuruh gini kalau mau belajar? Ya wes kepepet dulu gitu. Kan nggak ya enggak, mungkin. Iya, aku dulu itu bisa nyiptain pertanyaan itu. itu. Oh, pertanyaan. Pertanyaan, bedanya Oh, menstimulus dengan eh, orang yang kepepet bagaimana? Karena kadang-kadang itu kalau aku lihat itu orang-orang yang kepepet itu malah juga dia bisa melakukan sesuatu yang unik dan hasilnya pun luar biasa. iya. Kayak Karena gitu. cuman orang yang posisi dikejar-kejar setan kalau menyebutnya ya. Posisi orang takut, orang apa itu pasti dia akan berbuat melebihi dia di kondisi apa normal. Sama kayak gini loh, seseorang yang sedang merasa dicintai seseorang, pasti dia akan berbuat melebihi saat melebihi kemampuan biasanya. Sama. Saya punya anak nih, merasa dicintai anak, Mm-mm. dibutuhin anak. Kan otomatis kita bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya di kondisi normal kita nggak sanggup. Mm-mm. Nggak hanya pas kepepet aja sih. Pas kepepet cinta pun bisa, kepepet rasa sayang pun ya bisa. Kita bisa melebihi kekuatannya yang biasa. Itu sih. Sehingga pilihannya ada dua, mau dipepet pakai kesulitan, keadaan, atau dipepet pakai rasa sayang, bahwa dia disayangi, diperhatikan, akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari kondisi normal. Berarti stimulus itu juga karena dari rasa sayang tadi dan kepedulian kepada semua orang supaya bisa berkreasi, berkarya, berinovasi, berinisiatif. Kan seperti itu kan? Iya. Cuman saya nggak bisa ngomongnya, nggak suruh ngulang belepotan. Itu sih sebenarnya. Jadi intinya itu dari saling sapa hari ini apa? Intinya bagaimana caranya supaya kita terus bermanfaat untuk orang lain yang pertama. Itu aja. Yang Makanya aku kedua, ngomong ketika dokter, kan perbandingannya keren banget, kontradiktif banget. Ketika seorang dokter bertemu sama pemulung, kan mm, narik perhatian itu. Terus ya apa? Ya, ya meskipun takdirku seorang pemulung bertemu dengan seorang yang takdirnya seorang dokter, even like that. Jadi takdir memang katakanlah pemulung, oh satunya dokter. Tapi nasib tuh kita yang nentuin. ini Jadi pemulung yang meskipun plus-plus tapi. buka ya kan gitu. Ketika ngomong takdir itu nggak bisa ditolak bahwa aku akhirnya memilih untuk pemulung. Gitu. Tapi kalau urusan nasib kan balik ke aku. Aku mau jadi pemulung yang Hmm, jadi cuma pemulung atau mau jadi apa namanya pemulung yang tidak menerima begitu saja nasibnya. Jadi kalau ya itu eh, Umi dokter Dian datang ke GKN dijemput mulai dari bandara, terus kemudian apa namanya eh, carikan hotel yang bagus apa. Meskipun aku pemulung juga sama gitu, karena aku merasa bahwa ya takdirku aja pemulung, tapi kalau nasib ya harus beda-beda tipis. congratulations Pak. Iya kan gitu aja. Kan, ya Iya. jadi loh, terus pertanyaannya kan ada lagi pertanyaannya selanjutnya. Loh, kenapa kok bisa seperti itu kan gitu? Ayo. Ya, setidaknya kita harus mengubah takdir kita. Takdir beberapa orang itu Apa bilang sorry? takdir nggak bisa dirubah, tapi takdir bisa Kalau aku dirubah dengan doa dan niatan aja. tak ikuti sama aku. Kalau takdirku apa tak ikuti. Cuman nasibnya enggak. Ya. Nasibnya Tidak, enggak tidak, boleh, kita tidak boleh menyerah kan, tidak boleh menyerah dengan enggak keadaan. boleh, Pasti enggak harus ada boleh. perubahan setiap waktu. Betul dan terus Nah, gerak untuk supaya perubahan yang imbang itu progres kan, ya progres. progresnya gimana? Kita tahu bakal kemana gitu kan. Kita bakal ngapain dan nggak boleh stuck, nggak boleh diem karena sepeda itu untuk dia tetap apa
Supaya dia bisa diseimbangkan berjalan harus harus tetap dikayuh terus gitu. Kalau berhenti pasti supaya dia jatuh. mati jatuh. Agak dijagrak. Pesawat juga Ayo. gitu. Pesawat itu kalau kalau dia nggak apa namanya tidak bergerak di atas awan, ya begitu diem, ya dia pasti jatuh. Sama seperti itu. Dan hidup juga kayak gitu. Jadi kalau kalau saya ngomongnya kalau selalu ekstrim, bahkan takdir pun bisa dirubah. Aku nggak seberani itu. Jadi kalau mau takdir sama Tuhan, wis kowe takdir tak teke jadi Ya, pemulung. kita tapi Ya tetap udah nggak harus apa-apa ya Allah. berdoa. Oh Harus iya, berdoa. Mm-mm. dan Berarti doa kalau paling supaya keren itu, doa paling keren itu apa? sebenarnya dengan kita nggak diem, dengan kita terus beramal soleh. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, sebaiknya memang kita tidak diam. Sepahit apapun, sesulit apapun, kita juga nggak boleh diam. Berarti Buka mulut. harus ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, face it, menghadapi semua. Mampu Iya, nggak keren, mampu, keren. mau nggak mau, dihadapi semuanya. Ditelan bulat-bulat dulu. Kemudian, fake it. Fake it itu berarti kita Jadi, harus berpura-pura mampu. Berpura-pura mampu secara kontinu yang kita lakukan terus-menerus, akhirnya menjadi make it. jadi apa tadi? Teorinya Apa begitu. tadi? Ya, apa, ya, apa, ya, apa? Pertama apa? Face it, face it, Yes, it. Heeh. face it itu berarti kita harus mau nggak mau, mampu nggak Menghadapi, mampu, kita harus menghadapi. menghadapi semua di face it dulu. Kemudian fake it. Fake Kita it pura-pura mampu itu dulu. berpura-pura. Untuk Berpura-pura itu untuk menstimulus menjadi suatu kebiasaan yang terus kita lakukan secara kontinu, maka akan make it. itu keren. Iya, Keren. karena suatu kebaikan yang dipaksakan pun ketika kita dalam fase fake it itu akan menjadi sesungguhnya. Itu seperti itu. Semesta akan membuatnya Iya, make it, betul. membuatnya terjadi. Karena, Ya Allah lah, Tuhan yang membuat ya, demikian ya karena suatu maksudnya kan, kebiasaan. Nah, tapi kan sistem sistem alam raya, sistem semesta kan nah, ada berarti yang kalau create. sistem semesta itu mengijabah vibrasi yang kita keluarkan That's good. sendiri tadi. That's good. Keren. Betul ya Pak Taufik ya? Ya. Bro itu malah saya itu mau belajar nanti tuliskan ke saya itu baru paham ini loh. Setahu Tak saya WA itu nanti ya, berarti. eh eh, aku tuh punya istilah gini, file, Hmm. filing, ya, terus kemudian eh filing, fight, File, terus habis gitu forget. Jadi feeling disebut nggak file, feeling? file. Feeling, ya feeling juga Oh nggak iya, iya, pakai. iya. Ya bisa jadi, bisa juga. Pertama, ya bisa juga feeling bisa. Tapi kalau aku langsung di filing. Jadi apa kesulitan kita itu tiap hari kita tulis. Di file dulu. Oke. Kita file. Kemudian Terus diekstrak kemudian satu-satu kesulitannya. di fight, ya, dihadapi Hmm. satu-satu. Di cariin Oke. solusinya. Solusinya ini, solusinya ini, solusinya ini, solusinya ini. Mm-mm. Terus terakhir di forget. Dilupain kalau itu hasil karena kita hebat. Itu bukan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Itu aja sih. Kalau buat aku sih gitu. Ya forget. Jadi Hebat semua apa yang itu kita sudah lakukan tuh sebenarnya dilupain. suatu kehebatan itu hanyalah persepsi orang. Orang. Dan perang orang itu kan berbeda juga. Tapi bukan untuk kita. Bukan. Kalau Kita kita tetap forget tadi lah. itu. Mm-mm. Akhirnya berujung di ya forget. Dilupain bahwa semua itu bukan karena kita hebat. Ya karena kekuatannya sama Allah dikasih. Ya Allah Ya berarti Gusti ditambah Allah tadi kasih itu. welas. Kasih welas. Kalau buat aku. Berarti ditambahin Kan ya. tadi itu. Jadi Teorinya harus memfilekan ada 3 dulu. tadi. Tak file dulu. Aku tak file. Oh ini kesulitanku ini, troubleku ini. Oh ini solusinya apa?
Ini harus ada nemu solusinya, digambarin dulu. Kalau sudah nemu ada masalah, ada solusi, fight. Jadi Oke. benar-benar itu di make it happen Berarti itu ada active aksinya. itu. Nah, berarti ada aksinya kan. Oke. Setelah itu fight, everything selesai, you forget. Ya forget itu termasuk ya lupain kalau itu hasil kerjamu pertama karena itu kuasa Tuhan. Kemudian ya Mm-mm. lupain dalam artian ya udah itu sudah, ya come on to the next version, to the next episode. Ya, Udah itu sih betul. kalau menurut aku. Berarti Ya aku nanti mungkin tak tulis enggak juga itu. ya sama nih kita kasih WA terus kita tekan Heeh. kalau buat aku sih seperti itu. Terus Sebenarnya ada tambahan satu lagi. lagi apa itu? Tambahan lagi itu pepatah Jawa juga. Bukan pepatah Jawa. Sebenarnya ada 5T. Apa itu? Tangguh. Taufik. Oh, Bukan, nggak ada. Topiknya takut. nggak ada ini. Pas Ya, episode ini nggak ada. Tangguh, tanggep, takut. tanggep, tatak, tanggon, trapsilo. Oh, sama kayak Nggak aku pernah dengar tanggung. itu. Tatak, titis, tutuk, sama, Oh, sama. ini berbeda. Ya beda. Tapi itu keren. Intinya itu kalau tangguh itu kan kita sudah tahu tangguh. Artinya kan pasti sama. Kemudian tanggap itu berarti tanggap situasi. Tatak itu Ada berani. tatak Wani. belakangnya gil. Tatak. Tatak itu berarti kita harus eh, kalau misalnya kesatria itu berarti kita harus bisa menghadapi apapun. Apa situasinya? Situasi apapun. Jadi kalau di sini kan konotasinya kalau situasi apapun itu berarti yang tidak Ya bagus. situasinya dalam artian gini ya. Situasi yang Mau yang kita tidak bagus tadi. Heeh. di intern ya, mau internal kita Mm-mm. lagi apapun, tapi bukan berarti kita terus turunkan standar. Jadi berubah, jadi mengklaim, jadi apalah. Dan tetap Tetap kita apa? aku tetap juga agak lupa. Nanti di browsing Ya, sendiri. kita WA aja. Iya, betul. Enggak WA Kalau aja perlu nanti hasilnya. ada next episode, terus kita saling nanti di tempat yang ini karena ini pandemi kan masih work from home. Oke. Jadi apa nanti nanti kita bikin yang lebih keren. Yang terakhir tadi itu trapsilo. Trapsilo itu Trapsilo artinya itu kita apa? harus trapsilo itu artinya kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun. Oh, tepo seliro. Enggak Tepo sama. tepak. Oh, beda. Trapsilo. Trapsilo. Oh, trap. Trapsilo itu Oh, bukan. trapsilo itu kita harus bisa menempatkan diri kita di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja. Bagaimana kita bisa diterima di situ. Jadi kita harus bisa menyesuaikan atau menyelaraskan diri supaya sesuai dengan lingkungan atau keadaan yang ada saat ini. Keren Jadi itu. fleksibel. Keren itu. Keren. Jadi nanti tak doain ya di penghujung acara ini aku nggak akan mengomentari apapun karena emang Bu Dokter dia udah terlalu keren. Jadi kalau buat aku sih Aduh, iya udah terlalu keren. Lepas tadi itu forgetted ya kalau itu karena kemudian itu semua karena Allah pemberian Allah. Tapi itu keren buat aku. Kerennya semata-mata untuk bedain mana yang nggak keren, mana yang keren. Ini keren banget pokoknya. Eh, di penghujung acara ini mungkin kita bisa banyak belajar gitu bahwa sebenarnya siapapun kita, apapun kita, mau seorang pemulung atau seorang dokter sekalipun, yang terpenting dari kita itu adalah sejauh apa kita itu bisa bermanfaat buat orang lain. orang lain. Iya, betul sekali. Karena bukan hidup kalau tidak memberikan manfaat buat orang lain. Ya belum bisa dibilang hidup gitu kan. Ya mungkin ini sudah jam 4 pas. Oh iya, Saya terima kasih banyak sudah disapa aku di yang acara makasih saling sapa kembali. sama. Jadi saya hari ini juga dapat ilmu banyak lah dari Pak Taufik. Semoga dan insya Allah bermanfaat jika dilakukan. Segala sesuatu itu bermanfaat ketika dilakukan atau diduplikasi. Kalau cuma didengar aja kayaknya enggak. Itu baru Nanti ide. saya tak Dan ide itu praktekkan. nggak bernilai sebelum dijadikan produk atau Ya, sebelum betul. diamalkan. Mohon doanya supaya di sini semua Sama. sehat. Yang pertama. Amin amin juga sama Yang juga kedua, dokter Dian.
Ya, Terus yang apa? waktunya juga. Oke. Ya, Terima sehat kasih selalu banyak. ya. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.